Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi secara online. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas pagi hari ini, di mana kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Walaupun mungkin sekarang banyak hujan, tetapi biarlah kami pun dapat terus merasakan syukur atas semua yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih, saat ini kami ingin mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah ini dapat menjadi bekal pegangan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat dituntun ke arah jalan yang benar, dituntun ke arah jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja, bukan kehendak kami. Tolong Bapak Engkau berkati saat ini, biarlah kami pun dapat betul-betul merasakan kasih-Mu melalui pembacaan firman ini dan penelaahannya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca dari 3 ayat saja di dalam bacaan pada pagi hari ini. Kita akan melihat dari Matius 9 ayat 20 hingga 22. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Dengan saya memberikan judul Percaya Walaupun Sakit. Saya akan membacakan kitab kita untuk semua dengan edisi kedua. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya. Sebab katanya dalam hati, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Nah Bapak Ibu, dalam perikop Alkitab di dalam Matius pasal 9 ini bercerita tentang seorang wanita yang masih muda yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, bisa kita bayangkan Bapak Ibu, ketika dia mengalami sakit pendarahan itu yang sekian lama, selama 12 tahun, tentunya banyak hal yang membuat dia lemah secara fisik, lemah secara mental maupun psikis. Kalau kita bayangkan, setiap hari dia pasti akan menderita. Setiap hari dia akan mengalami lemas tubuh, atau secara fisik akan tubuhnya akan susah ya untuk bergerak. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam perikop ini, ketika melihat bahwa perempuan muda ini percaya kepada Yesus, dia mempercayai karena dia percaya bahwa dia akan sembuh. Kita melihat bahwa ada harapan untuk wanita muda ini. Dia mempunyai iman yang kuat karena dia percaya ketika dia menyentuh jubahnya saja dia akan sembuh. Nah, kalau kita lihat pada waktu itu secara konteksnya Bapak Ibu, kita bisa melihat pada waktu itu ketika itu Yesus banyak sekali mengadakan mukjizat. Dan mukjizat itu sehingga banyak orang yang mendekat, banyak orang yang kepingin tahu seperti apa Yesus. Dan banyak orang juga berdesak-desakan ingin minta disembuhkan, baik itu kelemahan secara fisik maupun karena kerasukan setan. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, tidak disebutkan di sini bahwa perempuan itu disertai atau ditemani oleh saudaranya atau keluarganya. Tetapi dia, kalau saya menafsirkan bahwa dia hanya sendirian. Dia melakukan untuk bertemu dengan Yesus melalui usaha yang sangat gigih. Nah, sangat gigih kenapa Bapak Ibu?
Karena secara fisik dia lemah, lemes badannya, karena tidak bertenaga. Banyak darah yang keluar dari tubuhnya, dan itu menyebabkan kelemahan secara fisik. Tetapi dengan kepercayaannya, dia mempunyai kekuatan meskipun lemah. Dia mempunyai pikiran yang positif. Walaupun dia lemah secara fisik, tapi dia mau percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Dan kemudian dia berani berjalan, Bapak Ibu. Dia berani berjalan walaupun ya dia merasa lemas. Dia berani bertindak, dia berani melakukan tindakan walaupun dicegah karena ketidakmampuan dia. Entah dia bisa bertemu atau tidak dengan Yesus ketika dia berdesak-desakan, tetapi dia mempunyai usaha, dia mempunyai keberanian untuk berjalan mendekati Yesus, dan dia memiliki harapan walaupun meskipun ya dikepung oleh kemungkinan. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, ketika saya merenungkan, dia pastilah selama 12 tahun itu dia akan berobat ke sana kemari. Banyak ke tabib, banyak kepada orang yang percaya, banyak ke siapapun, ya, dia berusaha untuk menyembuhkan sakitnya selama 12 tahun. Dia sudah keluar uang banyak sekali. Dia sudah banyak sekali harapan, banyak sekali cobaan. Tetapi dia memiliki harapan. Walaupun ketika selama 12 tahun penyakitnya tidak pernah sembuh. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Perempuan muda ini mempunyai penglihatan. Dia melihat terang meskipun di sekitarnya gelap. Dia melihat sinar yang bisa menyembuhkan dia. Dia memiliki secercah harapan yang bisa menyembuhkan dia dari sakitnya. Dan dia juga ingin mengalami hal yang baik walaupun banyak hal buruk yang menimpanya. Walaupun dia sudah sakit begitu lama, tetapi dia masih punya tekad untuk sembuh. Dia masih punya motivasi yang kuat untuk sembuh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat banyak sekali dari saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, ataupun kita dulu pernah mengalami sakit. Tentunya di dalam kesakitan kita pernah merenungkan, kenapa saya sakit, kenapa begitu lama saya mengalami hal ini, kenapa tubuh saya tidak sembuh-sembuh. Nah, pada hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, melalui perempuan muda yang mengalami pendarahan. Walaupun dia sakit selama 12 tahun, dia masih tetap berusaha untuk tetap hidup. Untuk tetap hidup sehat dan mencari usaha untuk dia sembuh. Nah, ketika dia mendengarkan Tuhan Yesus, dia melihat secara harapan. Dia melihat ada sinar di dalam kehidupannya, sehingga dia bergegas pergi. Dan cuma kepercayaannya cuma menyentuh jubahnya saja, aku pasti akan sembuh. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa perempuan ini sangat luar biasa. Perempuan ini mempunyai harapan yang besar sekali untuk kehidupannya. Dan ternyata Tuhan Yesus mengabulkan apa yang menjadi permintaannya. Tuhan Yesus betul-betul tahu apa kebutuhan perempuan muda itu, yaitu kesembuhan secara fisik. Dan Tuhan Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, hai imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, jadi Bapak Ibu, karena iman percaya perempuan muda ini, dia sembuh secara fisik.
Dia sembuh secara tubuhnya kembali seperti sedia kala. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat ketika kita sedang sakit, mungkin kita merasakan suatu hal yang keputusasaan. Karena kita sudah berobat ke sana kemari, tidak pernah sembuh. Kita sudah mencoba obat berbagai macam, tidak pernah sembuh. Kita sudah keluar uang banyak, tetapi tidak sembuh. Kita diingatkan pada hari ini, bahwa ketika kita hanya menyentuh jubah Yesus, penyakit perempuan muda ini sembuh. Itu adalah iman percaya. Jubah adalah hal yang secara teknis, hal yang secara nyata. Tetapi ketika dia mempunyai iman, dia yakin sembuh. Tuhan mengabulkan permintaannya. Demikian juga kita Bapak Ibu, mungkin saat ini kita sedang sakit, mungkin saat ini kita sedang menderita, mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah. Tetapi percayalah, dengan iman kita mencoba, kita merenungkan bahwa Tuhan akan menolong kita ketika kita beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Hanya dengan menyentuh jubahnya. Hal yang sederhana, tetapi ketika itu melakukan, iman itu bisa menyelamatkan kita. Iman itu bisa menyembuhkan. Iman itu bisa memberikan kita solusi atas semua masalah. Bapak Ibu, setiap orang di dunia ini pasti mempunyai banyak masalah. Demikian juga ketika saya mempunyai banyak masalah, saya pun hanya berdoa, terus berdoa agar Tuhan memberikan solusi. Dan entah dari manapun, akhirnya datanglah solusi itu. Akhirnya banyak orang yang bisa menyelamatkan, bisa memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi masalah. Jadi janganlah gentar, janganlah putus asa. Apapun yang kita alami, percayalah, beriman teguh. Itulah yang akan menyelamatkan kita dari segala masalah. Percayalah bahwa apapun Tuhan bisa lakukan kepada kita, karena Dia mengasihi kita. Dan kita sebentar lagi akan memasuki masa Natal, kita sudah memasuki masa Advent yang kedua. Kita melihat bahwa ini adalah masa-masa penantian untuk kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang pada 2000 tahun yang lalu, dan kita akan merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa terang itu ada, harapan itu ada. Jangan gentar, jangan goyah. Apapun masalah kita, semuanya percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita, walaupun kita sedang mengalami masalah, sesulit apapun. Marilah kita di dalam masa penantian, di dalam masa Advent ini, kita sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dialah terang bagi kita, Dialah harapan bagi kita, Dialah sumber segala sesuatu bagi kita, Dialah pencipta kita, Dia mengasihi kita dan mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat, ada beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas persekutuan doa pagi yang membahas tentang iman percaya seorang perempuan muda yang sudah menderita selama 12 tahun. Karena imannya dia berhasil sembuh. Karena imannya Tuhan Yesus mengasihi dia dan menyembuhkan dia. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara psikis, secara mental, perempuan muda ini pun dapat menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami pun yang mungkin saat ini sedang sakit, atau mungkin suatu saat kami akan sakit, tetapi biarlah kami pun tetap beriman, tetap percaya bahwa Engkau adalah tabib kami, bahwa Engkau akan menyembuhkan kami dari sakit segala penyakit kami. Terima kasih Tuhan, pada
pagi hari ini Engkau mengingatkan kami. Dan saat ini kami secara syafaat kami mendoakan untuk bangsa dan negara Tuhan. Terima kasih pilkada sudah selesai dan biarlah Engkau berkati untuk program-program pemerintah, biarlah itu dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat dan biarlah semua dapat sejahtera, makmur dan adil. Engkau juga berkati untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K maupun sekolah TK Kasibu. Berkati agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Engkau berkati para pengurus, Engkau berkati para kepala sekolah, para guru, dan murid-murid yang juga belajar. Biarlah mereka juga belajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun. Biarlah Engkau berkati mereka dengan bertambahnya umur. Biarlah mereka pun semakin hari semakin bijaksana dan semakin hari semakin memberikan berkat untuk orang lain. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan tanah makam di Kaliori. Biarlah segala sesuatu yang kekurangan ataupun masalah, biarlah semuanya dapat diatasi. Biarlah Engkau berkati kekurangan dana, biarlah itu semua dapat tercukupi untuk membangun tanah makam di Kaliori. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja. Biarlah Kau berkati panitia Natal, biarlah mereka pun dapat melayani dengan sepenuh hati dan biarlah mereka pun dapat menyelenggarakan proses acara Natal ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah fisik maupun di dalam usia mereka yang sudah tua. Berkati untuk Ibu Frans Pawulangi, Bapak Sutejo, Ibu Henanto Teja, Ibu Gan Kejang, Ibu Ratna Haryani, Ibu Handoyo, Bapak Abraham Werimon, Ibu Asikin, Ibu Heni Supeni, Bapak Timotius Aswari, Ibu Hutauruk, Ibu Sylvia Pitra, Ibu Ayong, Bapak Edi Mulyanto, Ibu Gianti, Ibu Nartim, Bapak Paulus Haryanto, Ibu Maria Setiawati. Biarlah di dalam kelemahan fisik mereka maupun di dalam usia yang sudah tua, biarlah Engkau terus memberkati mereka. Walaupun secara fisik, tetapi biarlah iman mereka tetap semakin kuat. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau terus berkati kami di dalam seluruh kegiatan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa pagi secara online. Kami mengucapkan selamat menantikan masa Natal, selamat kita akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Amin.